Halo teman-teman, nama saya Sri Dewanto Pinuji. Saya ingin membantu para project manager untuk melakukan tugas-tugasnya. Salah satu yang saya lakukan adalah dengan membagikan peralatan dan keterampilan yang diperlukan oleh para project manager untuk melakukan kerja-kerja pembangunan. Perlu kita ketahui bahwa setiap proyek pembangunan mengikuti sebuah lingkaran aktivitas pembangunan. Ini adalah siklus yang menjelaskan pelaksanaan sebuah proses pembangunan. Nah, menurut DFID atau Lembaga Pembangunan Inggris, lingkaran aktivitas pembangunan terdiri dari identifikasi, perizinan, desain dan penilaian, persetujuan, implementasi, penyelesaian setelah proses penyelesaian, dan juga terakhir adalah tahap evaluasi. Selanjutnya, di setiap langkah dalam aktivitas pembangunan akan dijabarkan lebih lanjut mengenai tujuan, peralatan, dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan berbagai aktivitas pembangunan tersebut. Yang pertama adalah dalam tahap identifikasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi konsep aktivitas dan membangun rancangan program atau proyek pembangunan. Di tahap identifikasi ini diperlukan peralatan dan keterampilan berupa analisis para pihak dan wawancara yang dilakukan kepada para tokoh kunci. Tahap kedua adalah analisis masalah dan situasi. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui masalah pembangunan, apa saja faktor penyebab, kenapa pembangunan itu diperlukan, dan solusi yang mungkin dilakukan. Nah, untuk melakukan tahap ini, maka diperlukan peralatan dan keterampilan, yaitu analisis para pihak, wawancara informan kunci, diskusi kelompok terpumpun atau FGD, analisis pohon masalah, analisis situasi dan alternatif, pendekatan partisipatif, serta pembangunan kelompok. Sekarang kita memasuki tahap ketiga, yaitu desain proyek pembangunan. Nah, tahap ini bertujuan untuk membangun dan mendesain aktivitas pembangunan yang responsif dan teknis, serta untuk menangkap komitmen dari para pihak utama. Peralatan dan keterampilan yang dibutuhkan adalah analisis para pihak, keterampilan fasilitasi, membangun visi, analisis kerangka kerja logis atau logical framework, pendekatan partisipatif, keterampilan membangun kelompok, dan juga adanya buku pegangan pembangunan sosial dan lingkungan. Nah, kemudian di tahap keempat adalah awal dari sebuah proses pembangunan atau startup. Tujuan dari tahap ini adalah untuk membangun kesamaan visi terhadap kesuksesan aktivitas, pembagian peran yang jelas, tanggung jawab, dan lini masa atau timeline untuk melaksanakan proyek pembangunan nantinya. Kemudian juga dilakukan pembangunan proses monitoring dan evaluasi. Sehingga dalam tahap ini diperlukan peralatan dan keterampilan, diantaranya adalah lokakarya peluncuran proyek atau program pembangunan, lokakarya atau workshop untuk membangun aktivitas monitoring dan evaluasi, keterampilan membangun kelompok, dan juga lokakarya atau workshop bersama para mitra. Selanjutnya di tahap kelima adalah pelaksanaan proyek itu sendiri. Tahap ini bertujuan untuk membentuk hubungan kerja yang lancar, efektif, dan efisien dengan pemerintah dan mitra pelaksana. Kemudian dilakukan juga untuk membangun komitmen dan tidak lupa untuk membangun kapasitas lokal dalam mengelola aktivitas pembangunan itu sendiri. Nah, di tahap ini dibutuhkan peralatan dan keterampilan, yaitu kepemimpinan yang partisipatif, analisis para pihak yang akan terlibat dalam proses pembangunan, analisis kerangka kerja logis, pembelajaran dan aksi partisipatif, penilaian cepat partisipatif, dan penelitian aksi partisipatif. Selanjutnya, perencanaan kerja kolaboratif, keterampilan fasilitasi, keterampilan membangun tim, pengembangan kapasitas, dan juga lokakarya kemitraan.
Kita telah sampai pada tahap keenam, yaitu monitoring, review, dan evaluasi dampak dari, proyek pembangunan yang dilakukan. Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat sehingga dapat meningkatkan kinerja aktivitas, mencapai akuntabilitas, meningkatkan pembelajaran di tingkat lokal, komitmen dan kapasitas untuk mengelola aktivitas, dan untuk pembelajaran bagi aktivitas di masa yang akan datang. Di tahap ini diperlukan peralatan dan keterampilan berupa analisis para pihak, sistem monitoring dan evaluasi partisipatif, review dan penilaian partisipatif, kemudian pembelajaran dan aksi partisipatif, penilaian cepat partisipatif, dan penelitian aksi partisipatif. Kemudian juga dilakukan evaluasi dampak. Tahap ketujuh adalah membangun kemitraan. Tahap ini bertujuan untuk membangun kapasitas lokal, komitmen dan keberlanjutan program atau proyek pembangunan, meningkatkan sumber daya lokal, dan memperluas manfaat dan dampak dari proyek pembangunan yang kita lakukan. Kemudian peralatan dan keterampilan yang diperlukan adalah analisis para pihak, pertanyaan apresiatif, fasilitasi kelompok, kepemimpinan partisipatif, dan juga keterampilan membangun tim. Nah, sebelum, kita berlanjut, maka ada satu hal yang perlu diingat bahwa proyek pembangunan adalah sebuah cerita perubahan yang direncanakan, dikerjakan, dipantau, dan dievaluasi. Akhirnya itulah beberapa langkah dalam aktivitas pembangunan dan beberapa peralatan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melaksanakan proyek pembangunan. Kemudian jika teman-teman masih memiliki pertanyaan atau komentar, silahkan yang dituliskan di kolom komentar dan saya harap ada hal-hal baru yang bisa teman-teman pelajari dari sini. Kemudian tidak lupa jika teman-teman merasakan konten ini bermanfaat, maka silakan dibagikan ke teman-teman lain yang membutuhkan agar semakin banyak yang paham. Selain itu, saya juga memohon teman-teman untuk klik like dan subscribe sehingga, dapat mendapatkan informasi lainnya yang bermanfaat dari channel ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan juga waktu yang diberikan. Sampai bertemu lagi di video yang lain.